Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam kami bisa beristirahat dengan baik dan pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami sungguh percaya bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi kami. Maka mengawali hari kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu melalui firman-Mu lah kami dikuatkan, dan melalui firman-Mu lah kami diajar dan diberikan petunjuk-petunjuk untuk bagaimana kami berperilaku dan menjalani kehidupan kami sehari ke sehari. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu jangan menolak panggilan Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Bapak Ibu Saudara, tampaknya banyak paradoks dalam kehidupan Kristen, yaitu hal-hal yang terlihat bertentangan, tetapi sesungguhnya tidak. Di satu pihak kita harus sadar bahwa kita tidak layak dipakai Allah. Di pihak lain kita harus menerima panggilan Allah dalam kesadaran bahwa kita layak. Bapak Ibu Saudara, karena pengalaman pahitnya di masa lampau saat saudara-saudaranya menolak kepemimpinannya di dalam Keluaran pasal 2 ayat 14, Musa mati-matian menolak panggilan Tuhan untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Allah kemudian memberikan dua tanda, yaitu tongkat yang menjadi ular dan tangan yang menjadi putih oleh kusta. Tanda ini dapat dilakukan Musa saat orang Israel meragukan panggilan Allah terhadap Musa. Bahkan Allah juga menjanjikan bahwa jika orang Israel masih tidak percaya, maka Dia dapat mengubah air dari sungai Nil menjadi darah untuk meyakinkan mereka. Namun Musa tetap tidak mau percaya dan malah berdalih bahwa ia tidak pandai bicara. Bapak Ibu Saudara, namun Tuhan masih dengan sabar mengatakan bahwa Dialah yang membuat lidah, maka Dia pula yang akan menyertai lidah Musa dan mengajari Musa tentang apa yang harus dia katakan. Namun Musa masih tetap tidak mau. Ia malah meminta Tuhan untuk mencari orang lain. Tentu saja ini membuat Tuhan murka dan berkata bahwa Ia telah mengutus Harun, kakak Musa, untuk menjadi juru bicara Musa. Nah, apalagi alasan yang dicari-cari Musa? Maka pada akhirnya Musa tidak dapat menghindari lagi panggilan Allah tersebut. Sayang sekali jika orang menerima pelayanan karena terpaksa atau dipaksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari penolakan Musa, kita belajar memahami bahwa kita memang tidak layak dipakai Allah. Namun jika kita yang tidak layak ini diperkenankan Allah untuk melayani Dia, maka kita seharusnya tidak menolak panggilan itu. Kita justru harus melihat panggilan Allah tersebut sebagai suatu hak istimewa dan anugerah yang perlu kita syukuri. Jika Allah melayakkan dan memampukan kita untuk melayani Dia,
maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak. Maka marilah melayani Tuhan sesuai dengan panggilan yang dipercayakan kepada kita. Jangan menolak panggilan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu. Kami diajarkan bagaimana kami merespon panggilan Tuhan dengan baik. Tidak menolak panggilan Tuhan. Bapa, berikan kami kekuatan untuk mengaplikasikan firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.